Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita memasuki muatan pelajaran SPDP tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Tempo dalam musik adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tempo dapat juga diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya banyak. Sedangkan lagu yang dinyanyikan dengan lambat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya lebih sedikit. Ayo nyanyikan lagu berikut. Ini ada Ampar-Ampar Pisang, lagu daerah Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui lagunya, kalian boleh cari di YouTube judul Ampar-Ampar Pisang atau boleh mendownloadnya ya. Sekarang kita lanjut menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu daerah. Dalam bernyanyi, kita mengenal tempo dan tinggi rendah nada. Tempo lagu yang pernah kita pelajari misalnya andante, adagio, allegro, dan sebagainya. Kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan menggunakan metronom Maisel. Terdapat rangkaian not-not dari nada rendah hingga nada tinggi. Tinggi rendahnya nada dapat diketahui dari not balok yang diletakkan pada garis para nada. Menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Masih ingatkah? Kamu harus menyanyikan lagu daerah sesuai tempo dan tinggi rendah nada dengan tepat. Lagu daerah harus dinyanyikan dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Tempo mengatur cepat atau lambatnya sebuah lagu, sedangkan tinggi rendahnya nada dapat membuat lagu daerah terdengar lebih merdu. Sekarang kita memasuki subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan sendiri. Misalnya, tari Saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Sedangkan tari Serimpi yang berasal dari Jawa Tengah dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Di atas ini ada contoh tari Saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Ayo tentukan asal daerah dan gerakan pada tarian daerah berikut. Tari Kuda Lumping, tari Reog Ponorogo, dan tari Legong. Sekarang kita menjelaskan ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas. Tarian dari daerah Bali memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tari dari daerah Bali yaitu Legong dan Pendet. Sekarang, tarian dari daerah Sumatera memiliki gerakan yang cepat dan lincah. Tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan-gerakan kaki atau tangan. Contoh tarian Sumatera yaitu tari Saman dan tari Piring.
Sekarang memperagakan gerak tari kreasi daerah. Kamu sudah mengenal ciri gerakan tari daerah. Kamu juga bisa membuat gerakan tari kreasi menggunakan lagu daerah Nusantara. Satu langkahnya adalah kita harus mempelajari isi salah satu lagu daerah. Misalnya lagu Gundul Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Kedua, setelah memahami maknanya, maka ciptakan beberapa gerakan tari kreasi, sesuaikan gerakan dengan syair lagu. 3. Hafalkan gerakan tersebut dengan diiringi nyanyian langsung atau menggunakan suara rekaman. Jika syair lagu menggambarkan kegembiraan, maka ciptakan gerakan tari yang lincah. Sekarang kita memasuki subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Menjelaskan karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Berikut merupakan contoh karya seni 3 dimensi. Berikut beberapa bentuk benda 3 dimensi. 1. Benda bebas. Benda yang memiliki bentuk tidak beraturan namun memiliki volume. Contoh, bebatuan, buah-buahan, dan pohon. 2. Benda yang berbentuk kubus. Benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok, contohnya kotak pensil, lemari, dan bak penampungan air. 3. Benda berbentuk tabung. Benda yang memiliki bentuk tabung, contohnya gelas, botol, mangkuk, dan vas bunga. 4. Benda yang berbentuk bola. Benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan dapat menggelinding ke segala arah. Contoh, bola sepak, bola bekel, dan kelereng. 5. Benda berbentuk limas. Benda yang mempunyai alas berbentuk segi 3, segi 4, atau segi 5. Dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga. Contohnya piramida dan kemasan makanan. Membuat sketsa karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Berikut langkah membuat sketsa karya 3 dimensi. 1. Siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. 2. Gambarlah sketsa kendi pada kertas. 3. Tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Membuat rancangan karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi juga dapat disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya seni rupa ada 3, yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel. Teknik membentuk dilakukan dengan cara menekankan bahan lunak
seperti tanah liat atau plastisin. Kita juga cukup menggunakan tangan untuk membentuk benda lunak sesuai keinginan. Kita juga dapat menggunakan alat seperti sudip. Untuk latihannya, kerjakan latihan di buku Bupena 4D, subtema 1 halaman 33, subtema 2 halaman 56, dan subtema 3 halaman 82. Tidak untuk dikumpulkan. Dan untuk tugas kedua yaitu menggambar 3 dimensi halaman 77. Dikumpulkan. Mungkin pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian, dan ingat baca kembali buku Bupena 4D-nya dan buku siswanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.